Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Naila dari 11B1. Saya ingin menjelaskan tentang fungsi trigonometri. Perbandingan sisi segitiga siku-siku yang seperti di gambar di samping. Sin alfa sama dengan depan per miring, cos alfa sama dengan samping per miring, tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa sama dengan depan per samping. Cos sekan alfa sama dengan 1 per sin alfa, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa, kotan alfa sama dengan 1 per tan alfa, sama dengan cos alfa per sin alfa. Selanjutnya, sudut istimewa dan kuadran. 0, 30, 45, 60, 90. Sin 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Tan 0, setengah sepertiga akar 3, 1 akar 3, tak hingga. Seperti grafik kuadran ini, pada di kuadran pertama semuanya bernilai positif. Pada di kuadran kedua hanya sin dan kosekan yang bernilai positif. Di kuadran ketiga hanya tan dan kotan yang bernilai positif. Di kuadran ketiga hanya cos dengan sekan yang bernilai positif. Selanjutnya sudut berelasi. Sudut berelasi itu 90 atau 270 derajat itu berubah. Misalnya cos menjadi sin, sin menjadi cos, tan menjadi kotan, kotan menjadi tan, kosekan menjadi sekan, sekan menjadi kosekan. Sedangkan kalau yang di 180 derajat atau 360 derajat dia akan tetap. Selanjutnya contoh. Sin 315 sama dengan sin 270 derajat ditambah 45 derajat. Sama dengan min sin 45. Karena 270 derajat berada di kuadran ketiga, maka sin itu dia bernilai negatif. Jadi min sin 45. Sin 45 setengah akar 2. Jadi min setengah akar 2. Cos 315 sama dengan cos 270 ditambah 45 sama dengan min cos 45 sama dengan min setengah akar 3. Tan 315 sama dengan tan 270 ditambah 45 derajat sama dengan tan 45. Tan 45 adalah 1. Selanjutnya, identitas. Identitas itu untuk setiap sudut selalu benar. 1. Tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Kotan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Sin min alfa sama dengan min sin alfa. Cos min alfa sama dengan cos alfa. Tan min alfa sama dengan min tan alfa. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. 1 ditambah cot kuadrat x sama dengan cos 2 kuadrat x. Tan kuadrat x ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat x. Selanjutnya contoh soal. Diketahui persamaan trigonometri berikut. Tan x ditambah kotan x sama dengan sekan x dikali kosekan x. Maka tan x ditambah kotan x sama dengan sekan x dikali kosekan x. Sin x per cos x ditambah 1 per tan x sama dengan sekan x dikali kosekan x. Sin x per cos x ditambah cos x per sin sama dengan sekan x dikali kosekan x. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x per cos x dikali sin x sama dengan sekan x dikali kosekan. Bagian pembilang di ruas kiri merupakan puncak identitas Pythagoras, di mana sin kuadrat a ditambah cos kuadrat a sama dengan 1. Sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x per cos x dikali sin x sama dengan sekan x dikali kosekan x. Jadi
karena sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1, jadi dia jadiin 1 per cos X dikali sin X sama dengan secant X dikali cosecant X. 1 per cos X dikali 1 per sin X sama dengan secant X dikali cosecant X. Secant X dikali cosecant X sama dengan secant X dikali cosecant X. Jadi dia terbukti sama. Selanjutnya, grafik fungsi trigonometri. Bentuk umumnya Y sama dengan A sin K X plus minus B plus minus C. Y sama dengan amplitudo cos K X plus minus B plus minus C. A itu amplitudo, simpangan terbesar dari titik keseimbangan. Terus yang selanjutnya periode. Periode itu satu gelombang, yaitu satu lembah satu gunung. Periode itu 2V per K. Nilai maksimumnya A tambah C, nilai minimumnya min A ditambah C. Selanjutnya contoh. Tentukan persamaan fungsi dari grafik berikut dalam sinus. Seperti gambar ini, dia memiliki amplitudo 3 dan ini 180 derajat. Jadi jawabannya Y sama dengan A sin BX ditambah C ditambah D. A-nya amplitudonya sama dengan 3, B-nya sama dengan 360 derajat per periode sama dengan 360 per 180. C sama dengan BX, pergeseran horizontal 2 dikali 15 derajat sama dengan 30 derajat. D sama dengan pergeseran vertikal sama dengan 0. Y sama jadi dimasukin angkanya. Y sama dengan 3 sin 2X ditambah 30 derajat. Selanjutnya aturan sinus dan aturan kosinus. Jadi ini kan segitiga sembarang. Terus aturan sinus A per sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C. Aturan kosinus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 dikali BC dikali cos A. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali A cos B. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2AB cos C. Selanjutnya contoh soal aturan sinus. Seperti gambar, sudut A bernilai 60, sudut B bernilai 45, dan A memiliki 6 akar 3. Jadi masukin rumusnya A per sin A sama dengan B per sin B. 6 akar 3 per sin 60 sama dengan B per sin 45. 6 akar 3 per setengah akar 3 sama dengan B setengah akar 2. Sin 60 adalah setengah akar 3, sin 45 adalah setengah akar 2. Maka akar 3 sama akar 3 dicoret, lalu setengah dengan setengah dicoret. Maka B sama dengan 6 akar 2. Selanjutnya contoh soal aturan kosinus. Yang diketahuinya sudut C adalah 60, A sama dengan 6, B sama dengan 8. Yang ditanyanya adalah C. Jadi jawabannya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali AB cos C. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 dikali 6 dikali 8 cos 60. Jadi di kuadratin semuanya, dapat hasil sama dengan 36 ditambah 64 dikurang 96 cos 60 adalah setengah. Jadi sama dengan 100 dikurang 48. C sama dengan 52. C sama dengan akar 52 sama dengan 2 akar 13.
penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.